Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dengan judul Coca-Cola Company. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Next. Sejarah Coca-Cola. Lahirnya ide kesegaran ini berasal dari John Pemberton yang pertama kali memperkenalkan rasa menyegarkan dari Coca-Cola di Atlanta, Georgia pada tahun 1886. John Pemberton merupakan seorang ahli farmasi membuat sirup karamel berwarna dalam sebuah kental kuningan di kebun belakang rumahnya. Dia pertama kali mendistribusikan produk barunya di jalan menuju Jacob Farmers rumah obat Job untuk menempatkan sirup tersebut di dalam sebuah teko. Dengan harga 5 sen, konsumen dapat menikmati segala minuman baru tersebut di tempat penjualan itu. Entah karena sengaja direncanakan atau sekedar kebetulan, air berkarbonasi bercampur dengan sirup karamel baru tersebut. Baru kemudian dikenal sebagai minuman nikmat dan menyegarkan dengan nama Coca-Cola. Sejarah Coca-Cola. Rekan kerja dan pengurus keuangan bisnis Dr. Pemberton yaitu Frank M. Robinson kemudian menyatakan untuk memakai nama dan tulisan Coca-Cola dengan huruf miring mengalir. Ia berpikir bahwa 2 huruf C akan terlihat bagus dalam iklan. Pada tahun 1891, seorang pengusaha Atlanta bernama Asa G. Chandler mengambil alih kepemimpinan penuh atas bisnis Coca-Cola dalam 4 tahun. Bakat dagangan telah berhasil memperluas konsumsi Coca-Cola di setiap negara bagian dan wilayah Amerika pada tahun 1919. The Coca-Cola Company dijual pada kelompok investor dengan harga $25 juta. Robert Woodruff diangkat menjadi presiden The Coca-Cola Company pada tahun 1923 dan kepemimpinan telah dibawa bisnis Coca-Cola mencapai sukses dagang yang produknya terkenal di seluruh dunia. Tujuan segar dunia membuat perbedaan. Visi menciptakan merek dan pilihan minuman yang disukai orang untuk menyegarkan tubuh dan jiwa mereka, dan dilakukan dengan cara menciptakan bisnis yang lebih berkelanjutan dan masa depan bersama yang lebih baik dan membuat perbedaan dalam kehidupan orang, komunikasi, dan planet kita. Struktur organisasi. 1. Board of Direction atau Dewan Direksi. Pertama, Herb Allen terpilih sebagai Direktur The Coca-Cola Company pada tahun 2001. Selanjutnya, Mark Boland menjadi Direktur The Coca-Cola Company sejak 2015. Anna Botin telah menjadi Direktur The Coca-Cola Company sejak 2013. Chris Davis telah menjadi Direktur The Coca-Cola Company sejak 2018. Barry telah menjadi Direktur The Coca-Cola Company sejak 2002. Helene de Gailly telah menjadi Direktur
The Coca-Cola Company sejak 2013. Alex M. Hermans telah menjadi Direktur The Coca-Cola Company sejak 2007. Selanjutnya, Bobby Kotick telah menjadi Direktur The Coca-Cola Company sejak 2012. Selanjutnya, Marina Alena Lagomasino telah menjadi Direktur The Coca-Cola Company sejak 2008 dan Direktur Independen Utama sejak April 2009. Selanjutnya, James Quincey adalah Ketua CEO The Coca-Cola Company. Quincey yang pertama kali bergabung dengan perusahaan pada tahun 1996. Caroline Teisch telah menjadi Direktur The Coca-Cola Company sejak April 2018. Selanjutnya, David B. Weinbrand telah menjadi Direktur The Coca-Cola Company sejak 2015. Yang kedua, Komite Composition atau Composition Committee. Yang pertama ada audit. Ketuanya David B. Weinbrand. Yang kedua, Committee on Direction dan Corporate Governance atau Komite Direksi dan Data Kekelolaan Perusahaan. Diketuai oleh Maria Elena Lagomasino. Yang ketiga, Eksekutif. Diketuai oleh James Quincey. Yang keempat, ESG and Public Policy yang diketuai oleh Alex M. Herman. Yang kelima, Finansi atau Keuangan diketuai oleh Barry Taylor. Yang keenam, Talent and Competition diketuai oleh Helen Day Gailey. Kinerja perusahaan. 1. Setting standar. Upaya mencapai visi dan misi tersebut, karyawan dituntut untuk melakukan kinerja sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di perusahaan. Nilai tersebut diantaranya, yang pertama, sumber daya manusia, mengembangkan SDM, menghargai serta menikmati apa yang telah dilakukan. Yang kedua, pelanggan, menang untuk pelanggan dan untuk diri sendiri. 3. Semangat untuk bertindak, bertanggung jawab, dan sukses. Yang keempat, inovasi, selalu mencari cara yang lebih baik. Yang kelima, keunggulan, senantiasa melakukan pekerjaan yang terbaik. Yang keenam, warga negara yang baik melakukan hal yang benar dari perusahaan, masyarakat, dan sesama. Next. Yang kedua, perform review. Dilakukan dengan cara metode wawancara langsung antara atasan dan bawahan yang dipandang dengan metode yang relatif lebih fair, di mana atasan langsung lebih tahu hasil dari cara karyawan dalam melakukan pekerjaan serta mencapai target kerja mereka. Mid-year review tidak hanya terbatas pada pengertian mengukur kinerja, tetapi juga bagian dari proses monitoring, guna memastikan karyawan memiliki kompetensi yang cukup melakukan pekerjaan dengan benar. Annual review yang dilakukan pada akhir tahun digunakan untuk melihat dan mengevaluasi kinerja karyawan selama tahun tersebut. Sebelum melakukan annual review, karyawan diminta untuk melakukan self-assessment terhadap hasil kerjanya, yang dimana self-assessment inilah yang akan dibahas pada saat annual review. Analisis segmenting, targeting, dan positioning.
1. Segmenting. Segmentasi geografis, pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, misalnya wilayah, negara, negara bagian, provinsi, kota, dan kepulauan. Dalam kasus Coca-Cola ini, segmentasi geografis yang dilakukan Coca-Cola dikelompokkan berdasarkan negara-negara ekspansi Coca-Cola yang masuk dalam kategori sudah maju, masih berkembang dan sedang muncul atau baru saja tumbuh. Segmentasi demografis merupakan pengelompokan dasar berdasarkan variabel-variabel pendapat. B. Segmentasi tipe produk merupakan pengelompokan pasar didasarkan pada tipe produk yang dihasilkan. Contoh 1. Coca-Cola Zero merupakan produk Coca-Cola yang ditargetkan untuk anak muda atau remaja yang ingin minuman rendah kalori namun memiliki cita rasa yang tinggi. Yang kedua, diet Coca-Cola merupakan produk Coca-Cola yang ditargetkan untuk usia 30-50 tahun, di mana memiliki spesies minuman yang rendah lemak, rendah kalori, namun masih memiliki cita rasa Coca-Cola. Powerade merupakan produk Coca-Cola yang berupa minuman energi untuk membangkitkan stamina dan ion tubuh yang ditargetkan untuk atlet ataupun umum yang suka berolahraga. Minute Maid merupakan produk Coca-Cola yang berupa jus buah untuk umum usia 1 hingga 40 tahun. Segmentasi demografi merupakan pengelompokan pasar yang berdasarkan variabel-variabel pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah penduduk, usia, ukuran keluarga, siklus keluarga, pekerjaan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Dalam kasus ini, Coca-Cola merupakan pengelompokan demografis ditujukan kepada remaja, baik untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Coca-Cola membidik remaja dengan usia 15-25 tahun sebagai segmen utama dan 26-50 tahun sebagai segmen sekunder. Segmentasi psikografi merupakan pengelompokan pasar berdasarkan variabel gaya hidup, nilai dan kepribadian. Gaya hidup ditunjukkan oleh orang-orang menonjol daripada kelas sosial. Minat terhadap suatu produk dipengaruhi oleh gaya hidup, maka barang yang dibeli orang-orang tersebut menunjukkan gaya hidupnya. Dalam kasus Coca-Cola ini, segmen psikografi kepada kalangan yang memiliki gaya hidup yang tinggi, hedonis, dan memiliki jiwa bebas atau friendly. Dari segi usia, Coca-Cola menargetkan produknya untuk dikonsumsi dari segala usia yang nantinya diklasifikasi lebih lanjut ke dalam dua segmen, yaitu umur 15-25 tahun dan umur 26-50 tahun. Coca-Cola menargetkan segmen utama pada kalangan remaja dikarenakan remaja yang hidup di perkotaan saat ini semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah serta dalam perjalanan. Dan itu, jika dilihat dari segi psikologi, Coca-Cola menargetkan produknya untuk konsumen yang menyukai sesuatu yang baru atau inovasi dan memiliki semangatnya tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan slogannya yaitu semangat baru. Dilihat dari segi sosial ekonomi, Coca-Cola ditargetkan untuk menjangkau masyarakat dari kalangan menengah hingga menengah ke atas. Dilihat dari segi harga yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan minuman ringan yang lain. Positioning. Dilihat dari segi positioning yang ditampilkannya, Coca-Cola selama ini memposisikan diri sebagai produk minuman ringan pelepas dahaga yang dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, Coca-Cola identik dengan kesan meriah, ceria, bahagia, dan penuh semangat, sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi oleh siapa memiliki jiwa penuh inovasi dan semangat. Coca-Cola juga memposisikan diri sebagai produk berkelas dengan brand yang sudah diakui kredibilitasnya. Analisis ekspor dan impor. Ekspor dan impor. The Coca-Cola Company mengeksor produknya ke lebih dari 300 negara di seluruh dunia dengan konsumen minimum lebih dari 1,8 miliar botol. Kini ada 2 negara di mana Coca-Cola tidak secara resmi dibeli atau dijual, yaitu Kuba dan Korea Utara. Baru-baru ini, sebuah laporan menyebutkan bahwa terdapat minuman Coca-Cola yang dijual di restoran di Pyongyang.
Namun Coca-Cola mengatakan dijual baik di Korea Utara atau Kuba, maka artinya minuman tersebut melalui pasar gelap, tidak melalui jalur resmi. Kira-kira 126 tahun setelah kelahirannya, Coca-Cola masih moncer dari sisi penjualan. Judge menyatakan pasar Coca-Cola sedang berkembang di India, Cina, dan Brazil. Analisis strategi memasuki pasar global. Untuk mencapai tujuan memasuki pasar global dilakukan dengan cara berikut ini. 1. Bekerja sama dengan The Coca-Cola Company untuk mengembangkan model bisnis untuk terus mengeksplorasi pasar dalam akuisisi memperbaiki air minuman dalam kemasan kami bersama dengan The Coca-Cola Company melalui inovasi dan akuisisi selektif untuk memaksimalkan keuntungan di seluruh wilayah pasar kami. Yang keempat, memperkuat kemampuan penjualan dan strategi go-to-market kami, termasuk penjualan konvensional, high dengan klien kami membantu mereka memenuhi kebutuhan minuman konsumen. Selanjutnya, yang kelima yaitu menerapkan strategi pengemasan selektif yang dirancang untuk meningkatkan permintaan konsumen akan produk kita dan untuk membangun bisnis pengembalian yang kuat untuk merek Coca-Cola. Keenam, mereplikasi praktik terbaik kami di seluruh rantai nilai. Ketujuh, merasionalisasi dan mengadaptasi struktur organisasi dan aset kita agar berada pada posisi yang lebih baik untuk merespon lingkungan persaingan yang berubah. Kedelapan, berkomitmen untuk membangun tim kolaboratif multibudaya dari atas ke bawah. Dan yang terakhir yaitu memperluas jejak geografis melalui pertumbuhan organik dan akuisisi strategis. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yaitu perusahaan menyegarkan Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1986 oleh John Steed Pemberton, seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dialah yang pertama kali mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Frank M. Robinson menyarankan nama Coca-Cola karena berpendapat bahwa dua huruf C akan nampak menonjol untuk periklanan. Coca-Cola merupakan perusahaan multinasional yang mempertimbangkan berbagai aspek sosiologis dan menjalankan strategi bisnis. Pemasaran dan periklanan yang kreatif serta jalur pendistribusian yang baik telah menjadi fungsi yang paling penting dalam mencapai kesuksesan segmenting, targeting, dan positioning yang dicanangkan oleh Coca-Cola. Strategi yang dikembangkan The Coca-Cola Company secara umum ditujukan untuk melakukan perluasan atau ekspansi pasar dengan meningkatkan kemampuan penjualan inovasi atas produk. Next, rekomendasi yaitu atas kesimpulan di atas, kami menyarankan hal-hal berikut agar dilaksanakan oleh pihak manajemen The Coca-Cola Company agar mampu mempertahankan eksistensi di pasar. Secara umum, rumusan strategi dari The Coca-Cola Company telah cukup mumpuni. Untuk itu, kami berharap agar pihak manajemen The Coca-Cola Company mampu mengimplementasikan strategi-strategi yang telah ada dengan baik dan sesuai apa yang dirumuskan manajemen. Dan perusahaan sebaiknya mulai merumuskan strategi baru terutama yang terkait dengan pengembangan produk yang memiliki nilai kesehatan, inovasi atas produk yang aware pada selera konsumen. Juga diversifikasi pada bisnis demi kelanjutan produk. Daftar pustaka sebagai berikut. Pertama itu menggunakan manajemen kinerja pada perusahaan tahun 2018. Kedua, Situmorang James tahun 2002 tentang strategi pemasaran Coca-Cola dalam persaingan bisnis internasional. Ketiga, dari artikel Tempo.co tahun 2012 dengan judul Negara ini menolak untuk menjual Coca-Cola. Dan yang terakhir yaitu dari website The Coca-Cola Company. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.